Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu berfaham Salafi Wahabi. Saya sering menantang ini, ayo kita adu data. Dari teroris yang ditangkap oleh Densus sejak tahun 2000 hingga hari ini jumlahnya sekitar 2100 teroris. Mengapa saya mengatakan, kok berani-beraninya mengatakan Salafi Wahabi? Antara ustadz-ustadz Salafi Wahabi hari ini yang tampil di medsos dan teroris yang ditangkap oleh Densus ini pemahamannya sama. Ulama sedunia sepakat bahwa faham Wahabi bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada tahun 2016 lalu, ulama sedunia mengadakan konferensi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Chechnya. Konferensi ini dipimpin oleh Syekhul Azhar Dr. Ahmad At-Thayyib. Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 200 ulama terkemuka dari seluruh dunia. Para ulama memutuskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut Asy'ariyah Maturidiyah dalam akidah. Dari kesepakatan ini, Wahabi bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi aliran sesat yang menyesatkan. Sebenarnya gerakan dari Nahdlatul Ulama itu sudah konkret. Yang paling pertama, lembaga resmi negara yang melarang ajaran Salafi Wahabi ini itu adalah Polri. Saya menjadi salah satu perumus Perpol nomor 7 yang sudah dirilis saya pada bulan Juni kemarin. Merumuskan sebuah aturan di dalam internal kepolisian namanya Perpol nomor 7. Melarang anggota kepolisian menganut faham ajaran Salafi Wahabi. Mengapa? Karena kita berbasis data. Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu berfaham Salafi Wahabi. Saya sering menantang ini, ayo kita adu data. Dari teroris yang ditangkap oleh Densus sejak tahun 2000 hingga hari ini jumlahnya sekitar 2100 teroris. Mengapa saya mengatakan, kok berani-beraninya mengatakan Salafi Wahabi? Antara ustadz-ustadz Salafi Wahabi hari ini yang tampil di medsos dan teroris yang ditangkap oleh Densus ini pemahamannya sama. Mengharamkan musik sama. Ini mohon maaf, Muhammadiyah kan enggak? Nah, sama. Mengharamkan ini, mengharamkan itu sama. Lalu, mengapa banyak orang Salafi Wahabi mengatakan nggak mungkin kalau orang Salafi ini menjadi penganut, menjadi pelaku teror? Nggak mungkin, rokok aja diharamkan kok karena membahayakan dirinya sendiri. Apalagi jadi teroris. Iya, pada tataran awal memang iya. Produk akhirnya nanti akan seperti yang ditangkap oleh Densus 88. Karena ketika dia diajarkan untuk membenci orang yang berbeda, pada akhirnya dia akan menjadi orang yang merasa dengan menganut agama, dia dihalalkan untuk membenci orang lain. Sama. Nah, lalu kemudian ada 23.000 orang anggota polisi yang terpapar ajaran ini. Ada beberapa anggota polisi yang akhirnya bergabung dengan kelompok teroris, salah satunya yang sudah sadar namanya Sofyan Sauri, ini mantan polisi. Dan beberapa polisi termasuk Polwan yang ditangkap karena ingin bergabung dengan ISIS ke Suriah, ditangkap di Jogja. Ada beberapa anggota polisi yang akhirnya menganggap bahwa negara ini adalah togut, gaji dari polisi ini haram, dan polisi ini adalah pintu kemaksiatan, lalu dia mengundurkan diri. Dari kekhawatiran itulah akhirnya polisi membuat satu aturan yang tertuang dalam Perpol nomor 7 2022. Mengharamkan anggota kepolisian untuk menganut paham ini. Karena sudah ada organisasi namanya PCS, Polisi Cinta Sunnah. Anggotanya ribuan, ratusan ribu anggotanya. Mulai dari anggota yang serius sampai yang cuma ikut-ikutan. Kalau secara data statistik kurang lebih 23.000 yang terpapar. Mengapa kita peduli dengan kelompok-kelompok supaya kepolisian dan tentara ini tidak boleh terpapar ajaran ini? Karena semua anggota teroris, organisasi teroris seperti Al-Shabaab, Boko Haram, Jabhatun Nusrah, Liwa'ut Tauhid, Free Syrian Army, Laskar At-Taibah, ini semua diawali dari infiltrasi ideologi ini terhadap lembaga-lembaga kepolisian dan tentara. Nah, Kemenak hari ini sedang membuat roadmap untuk melakukan pelarangan ini dimulai dari lembaga-lembaga dan institusi kenegaraan. Dan semuanya gairahnya sama. Alhamdulillah saya dilibatkan di berbagai kementerian untuk merumuskan aturan-aturan internal supaya pegawai-pegawainya tidak terlibat dengan ajaran ini.
Hanya dua opsinya, menganut ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbasis NU atau berbasis Muhammadiyah, hanya itu. Opsinya itu. Di kepolisian, tentara juga banyak, ribuan yang terpapar ajaran ini. Jangan salah. Coba bayangkan, mereka ini menjaga pertahanan negara, polisi menjaga keamanan negara, dua-duanya bersenjata. Al-Sabab itu adalah senjatanya dihasilkan dari penjarahan di tangsi-tangsi penjara dan kepolisian setelah polisi dan tentaranya terpapar. Dia jarah gudang-gudang senjatanya lalu membentuk organisasi yang namanya Al-Sabab. Nah, ajaran ini memang tidak boleh dibiarkan terlalu leluasa. Makanya dari Nahdlatul Ulama, teman-teman NU, dari Kemenak, dan juga dari lembaga-lembaga yang masih punya kepedulian terhadap bangsa ini di berbagai kementerian, BUMN dan sebagainya, hari ini sudah mulai bergerak bersama, dimulai dari pembersihan masjid-masjidnya. Karena gerakan mereka ini diawali dari gerakan-gerakan DKM masjid. Masjid dikuasai dengan DKM-DKM mereka, lalu mereka menyuarakan, menentukan khotib, menentukan imam sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam khotbahnya, dia menyuarakan paham-paham itu. Dia persekusi orang Muhammadiyah secara narasi, dia persekusi orang Nahdlatul Ulama secara narasi, karena NU dan Muhammadiyah mau mengakui Pancasila, sementara mereka mengharamkan Pancasila karena dianggap buatan manusia. Nah, ini narasi ini yang digelembungkan dari kantor ke kantor, menguasai masjidnya, lalu ajaran ini menggelembung, menjalar lewat aktivitas-aktivitas masjid. Makanya jaga masjid ini. Itu Omah Irama udah curhat. Masjid yang dia bina, dia bangun, akhirnya direbut oleh kelompok ini, dan akhirnya dipakai sebagai alat untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Tenang aja, insya Allah sebelum Pak Jokowi lengser, ini sudah selesai. Dasar Wahabi semuanya disesatkan, termasuk 4 imam mazhab. Dasar Wahabi PA. Apakah ada akidah Asy'ariyah menyimpang? Iya, menyimpang. Asy'ariyah tidak termasuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau berbicara tentang akidah Asy'ariyah, 90% lebih daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berakidah Asy'ariyah. Tuhannya Salafi Wahabi adalah manusia karena sifatnya seperti manusia atau seperti laba-laba yang mempunyai tempat atau rumah, sebagaimana disinggung oleh surat Al-Ankabut ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Setiap yang punya rumah berarti lemah, tidak maha kuasa. Tuhannya Salafi Wahabi seperti laba-laba karena bertempat atau mempunyai rumah. Tuhannya Salafi Wahabi. Pada tahun 2016 lalu, ulama sedunia mengadakan konferensi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Chechnya. Konferensi ini dipimpin oleh Syekhul Azhar Dr. Ahmad At-Thayyib. Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 200 ulama terkemuka dari seluruh dunia. Para ulama memutuskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut Asy'ariyah Maturidiyah dalam akidah. Dari kesepakatan ini, Wahabi bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi aliran sesat yang menyesatkan.